Hai sahabat Primanada, ini video pertama kita. Bagi sahabat yang sedang menonton, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman maupun keluarga. Di video kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik dan bermanfaat tentunya, bersama dengan saya Yani dan narasumber kita Ibu Dr. Heni Wirawan. Beliau seorang psikolog yang luar biasa. Di masa pandemi seperti yang sedang kita alami sekarang, dan dengan adanya aturan-aturan yang membuat kita tidak bebas melakukan aktivitas di luar rumah, tentu membuat kita merasa bosan dan banyak mengeluh karena kita harus berada di rumah sepanjang hari. Oleh sebab itu, kemungkinan besar hal ini mengakibatkan dampak negatif pada diri kita. Dan langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, apakah ada dampak psikologi dari pembatasan sosial semasa pandemi ini, Bu? Tentunya ada dampak dari pembatasan sosial semasa pandemi bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya yang dikenal dengan istilah cabin fever. Cabin fever atau demam kabin ini adalah istilah yang biasanya terjadi di dunia barat dengan kehidupan mereka yang 4 musim. Dan pada masa musim salju biasanya orang-orang susah keluar rumah karena ya ada badai salju mungkin, atau ada tumpukan salju di depan rumah mereka atau di seputar rumah mereka, sehingga mereka tidak bisa dengan aktif bergerak keluar rumah. Nah, dengan kata lain, cabin fever ini adalah satu reaksi psikologis negatif yang dialami oleh orang-orang yang merasa terjebak, terkurung, yang terisolasi di tempat yang terbatas, dan tidak mampu keluar rumah beraktivitas secara wajar gitu ya, meninggalkan rumah dengan ketemu dengan teman-teman atau dengan ya siapa sajalah yang biasa mereka temui dalam interaksi sosial yang memadai, dan ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, di masa pandemi seperti ini ada beberapa aturan ya, pembatasan perjalanan, terus juga mungkin harus atur jarak, lalu akhirnya juga ada sejumlah orang harus karantina mandiri karena terkena penyakit dan seterusnya. Itu bisa menimbulkan gejala yang tadi saya sebut, yaitu cabin fever. Orang-orang yang sangat aktif, berurusan dengan banyak orang di luar rumahnya, terlibat dengan berbagai aktivitas, lebih rentan mengalami cabin fever dibandingkan dengan mereka yang sudah nyaman dalam kondisi kesendiriannya. Di rumah juga sudah enak, sudah banyak kegiatan yang bisa dikerjakan. Jadi memang tidak semua orang yang mengalami cabin fever, tapi ada orang-orang tertentu. Nah, tambahan lagi, orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental, misalnya mereka yang cemas, yang sedang gampang stres, atau yang depresi, itu juga lebih mungkin mengalami demam kabin atau cabin fever. Seseorang yang mengalami cabin fever mungkin mengalami sejumlah gejala emosional, misalnya gampang cemas, mudah gelisah, cepat tersinggung, tidak sabaran, dan berbagai ekspresi emosional lainnya yang negatif. Kenapa? Ya karena mereka tidak dapat terhubung secara fisik dengan teman-teman atau keluarga di luar rumah mereka, kurang kegiatan produktif juga, atau sekalian mengalami kehilangan pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada minimnya pendapatan dan tentunya nanti berujung juga pada pemenuhan kebutuhan keluarga kan. Nah, orang yang lain mungkin atau orang yang sama mungkin juga mengalami perasaan bosan, jenuh, kehilangan motivasi, kehilangan harapan, sehingga secara fisik akan lebih lesu, gampang lelah, serta kehilangan semangat. Atau juga mungkin saja muncul sensasi sedih, kesepian, hingga kehilangan harapan, sehingga mereka tidak bisa menikmati aktivitas yang menyenangkan yang biasanya mereka suka lakukan. Dia juga mungkin kehilangan rasa percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Ada lagi ciri yang lain, yaitu
ada masalah dalam rutinitas sehari-hari karena sudah tidak bisa membedakan kapan hari kerja atau hari libur, awal minggu, akhir pekan, karena aktivitasnya kan begitu-begitu saja. Pola tidur juga sangat mungkin tidak teratur, seringkali sulit tidur atau mungkin sulit bangun atau malah terlalu banyak tidur. Yang jelas kalau memang tidak ada aktivitas yang terjadwal, orang-orang yang mengalami cabin fever ini ya sangat jelas ya kehidupannya memang agak berantakan gitu ya. Juga ada kesulitan untuk berkonsentrasi, ada perubahan kebiasaan makan karena kan di rumah terus ya. Sehingga mungkin biasanya makan cuma 3 kali, ini makannya entah berapa kali. Makan besarnya mungkin 3 kali tapi snacknya sepanjang hari seperti itu. Juga penampilannya bisa saja tidak terperhatikan. Antara pagi, siang, sore, malam itu ya sama saja gitu ya. Bajunya ya baju tidur pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam ya baju tidur terus. Karena tidak mandi juga mungkin penampilannya tidak terurus dengan rapi. Nah, itulah kira-kira yang menjadi ciri-cirinya cabin fever. Oke sahabat Primanada, itu dia beberapa dampak psikologi dari pembatasan sosial semasa pandemi ini. Dan salah satunya yang disebut dengan istilah cabin fever. Mungkin sahabat Primanada di sini ada yang sedang mengalami gejala cabin fever, bisa saja langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa pantau terus YouTube kita dengan klik subscribe. Kalau kalian suka, silakan like dan juga share kepada teman maupun keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.